Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 1 kelas 4B mata kuliah penulisan ilmiah yang beranggotakan Anindya Nisrina Putri, Farisya Fitriani, Nur Azizah Wafikoh, dan Salsabil Karisma Renatama akan menjelaskan mengenai perencanaan dalam penulisan ilmiah. Langsung saja kita ke subbab yang pertama, yaitu konvensi penulisan ilmiah. Konvensi penulisan ilmiah adalah penulisan sebuah naskah atau karya ilmiah yang mengikuti prasyarat, ketentuan, dan aturan formal yang lazim dan telah disepakati. Biasanya, seluruh lembaga atau sebagian instansi menggunakan konvensi penulisan ilmiah yang sama. Berdasarkan persyaratan formalnya, naskah atau penulisan ilmiah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah karya ilmiah formal yang memenuhi seluruh prasyarat formal, lalu karya ilmiah semi formal yang mengikuti sebagian syarat formal, dan karya ilmiah informal yang tidak memenuhi seluruh syarat formal konvensi. Aspek-aspek yang dibahas dalam konvensi penulisan ilmiah ini yang pertama adalah bentuk karangan seperti skripsi, makalah, tesis, lalu bagian-bagian karangan, lalu bahan dan jumlah halaman, lalu perwajahan yang mengatur seperti margin, font, dan spasi, lalu penomoran dan penyajian, yaitu adalah penerapan keseluruhan konvensi secara utuh dalam sebuah karya ilmiah. Bagian-bagian karangan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pelengkap awal, yang kedua adalah bagian isi karangan, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Untuk isinya kalian bisa baca di sini ya. Nah, untuk bab yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada konsep pemikiran. Jadi kerangka pemikiran itu adalah kerangka logis yang menduduki masalah penelitian di dalam kerangka teoristis yang relevan dan ditunjang oleh hasil penelitian terdahulu, yang menangkap, menerangkan, dan menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian. Jadi, berikut ini ada beberapa prosedur yang dilakukan untuk merumuskan kerangka berpikir. Jadi, yang pertama itu kita harus menentukan paradigma penelitian yang akan digunakan sebagai acuan untuk menjawab penelitian. Lalu, ada secara deduktif, yaitu menentukan hubungan antara variabel penelitian. Yang ketiga ada secara teoristis, yaitu memberikan penjelasan dan argumen mengenai pola hubungan antar variabel. Dan yang terakhir ada merumuskan model penelitian, yaitu secara matematis atau dalam bentuk gambar. Selanjutnya ada poin-poin kunci dalam penulisan ilmiah kesehatan. Jadi pengertian dari karya tulis ilmiah itu adalah karya yang disusun berdasarkan satu hasil penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Jadi itu bukan hasil rekaan atau pemikiran seseorang tanpa adanya penelitian. Nah, selanjutnya itu sebagai karya hasil penelitian, maka di dalam karya ilmiah harus ada beberapa komponen, yaitu yang pertama ada masalah penelitian, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, dan yang keempat ada kajian teori, yang kelima ada objek penelitian, data dan variabel penelitian, dan yang terakhir hasil penelitian. Selanjutnya bab 4. Syarat pemilihan tema, topik, dan tujuan penelitian kesehatan. Yang pertama, dalam pemilihan tema itu harus berdasarkan pengamatan selama ini, karena pada tema ini diperlukan kepekaan serta implikasinya terhadap pengembangan dan perbaikan di bidang kesehatan. Lalu yang kedua, memilih tema ini harus mempertimbangkan minat, kapasitas, ketersediaan waktu, tenaga, dan dana. Lalu menyempatkan diri mengamat secara langsung untuk mengamati dan mempelajari masalah yang mungkin akan menjadi tema. Lalu identifikasi topik penelitian ini tuh ada 4 langkah-langkahnya. Apakah ada permasalahan? Lalu yang kedua, apakah masalah tersebut dapat dipecahkan melalui penelitian? Apakah masalah tersebut menarik untuk dipecahkan? Lalu apakah masalah tersebut bermanfaat untuk dipecahkan? Yang ketiga ada tujuan penelitian. Nah, tujuan ini merupakan acuan dalam melaksanakan penelitian. Nah, dia ini berkaitan dengan jenis penelitian yang akan dilakukan serta batasan dalam penelitian kesehatan tersebut. Kalau berdasarkan jenis penelitiannya itu ada kuantitatif dan kualitatif, sedangkan berdasarkan batasan penelitian kesehatan ini terbagi lagi menjadi ruang lingkup penelitian kesehatan, yaitu preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya penentuan justifikasi topik yang dipilih. Nah, caranya ini untuk menentukan topik itu harus penelitian itu sesuai dengan bidang si peneliti, dalam jangkauan peneliti, topik yang menarik, topik yang sedang tren, dan mengetahui hakikat dasar
perbedaan jenis penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, syarat penulisan ilmiah. Yang pertama, komunikatif. Artinya, uraian harus dapat dipahami oleh pembaca. Yang kedua, bernalar. Tulisan harus sistematis, saling berhubungan satu sama lain, dan mengikuti metode penulisan yang tepat. Yang ketiga, ekonomis. Artinya, kata ataupun kalimat yang dipakai haruslah efektif atau hemat kata. Yang keempat, berdasarkan landasan teori yang kuat. Artinya, teori diakui oleh para ahli dalam disiplin ilmu yang dibahas. Yang kelima, relevansi dengan disiplin ilmu yang dibahas. Artinya, isi tulisan atau uraian harus sesuai dengan apa yang dibahas atau tidak menyimpang dari disiplin ilmu. Yang keenam, didukung data yang meyakinkan. Tulisan ilmiah harus didukung oleh data yang akurat dan cukup. Yang ketujuh, ditopang oleh kepustakaan mutakhir. Karya ilmiah yang digunakan harus diterbitkan 5 tahun terakhir dan yang ideal diterbitkan 2 tahun terakhir. Yang kedelapan, dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, tulisan ilmiah nantinya harus dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah, moral, teknis maupun sosial. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.